Halo Soulfly Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Permain Jiwa. Selamat tahun baru 2023. Ini video perdana di channel Permain Jiwa. Oke, jadi video ini saya akan bagikan pengalaman ya. Mungkin nanti bisa membantu kalian. Kalau kalian merasa tahun sebelumnya kalian seperti sudah terpuruk dalam masalah, perjalanan hidup kalian terasa semakin gelap. Tahun 2023 ini banyak yang dari tahun lalu sudah mengatakan ini bahkan akan menjadi lebih gelap. Oke, jadi saya akan ceritakan apa yang dulu saya alami ketika berproses ya, istilahnya spiritual awakening, mulai terbangun sampai akhirnya saat ini untuk diri saya sendiri sudah mulai menemukan apa yang mesti saya proses berikutnya. Jadi kalau nanti dari beberapa hal yang saya ceritakan itu sama, mungkin kalian bisa mencoba apa yang dulu saya pernah lakukan. Jadi ini bukan terkait dengan apalah, terkait law of attraction atau law of assumption, pemrograman bawah sadar, atau mungkin yang sering kalian dapat dari motivator lainnya. Saya pikir kalau kalian sudah dalam kondisi yang terjepit, itu semua susah dilakukan. Jadi buat saya, mungkin ketika saya bagikan pengalaman ini, saya ingin lebih membahas dari sisi spiritualitasnya ya. Karena ini yang nanti akan memberi kekuatan. Dan dari apa yang saya alami, itu yang menjadi awal akhirnya terjadi perubahan. Oke, saya akan cerita sedikit proses perjalanan saya. Jadi saya mengalami banyak masalah itu 2015. Kemudian saya mulai mencari-cari ya. Saya harus seperti apa, saya harus bagaimana, itu 2017. 2017 itu pun saya belum tahu tentang spiritualitas. Perspektif saya itu masih sama dengan kebanyakan orang bahwa spiritualitas itu sama dengan supranatural. Okay? Jadi tahun 2017 itu bisa saya katakan saya sepenuhnya sudah putus asa. Jadi kalau kalian berdoa itu serasa sudah tidak ada feel-nya lagi, tidak ada rasanya ya. Bahkan kamu marah dengan Tuhan, kok tidak, sepertinya Tuhan itu tidak mendengar doamu atau teriakanmu. Kemudian saya sempat diberi oleh kakak saya itu dulu buku yang terkait law of attraction. Tapi rasanya juga tidak tertarik ya untuk melakukan. Jadi kamu dalam kondisi yang benar-benar kamu sudah tidak bisa berpikir, kamu tidak punya harapan, pokoknya bingung. Besok harus bagaimana, besok seperti apa, itu kamu sudah tidak bisa memikirkan sama sekali. Jadi untuk melakukan praktek seperti afirmasi, visualisasi itu juga susah. Suatu hal yang sepertinya semua serba tidak ada yang memberi kita itu rasa bahwa ini akan jadi solusi. Kemudian kamu mau bertanya ke siapa juga kamu sudah bingung, ya kan? Kamu rasa sendiri. Jadi benar-benar gelap lah. Jadi semakin kita itu terpuruk, semakin kita itu seperti terpisah. Terpisah baik dengan orang yang paling dekat maupun dengan apapun yang di luar kita. Seolah-olah itu semua seperti sudah tidak ada fungsinya. Oke, jadi ini yang dulu saya rasakan. Nah, waktu itu orang tua saya sendiri yang mengatakan, "Yuk kamu harus berdoa, harus berserah, ya kan, pasrah itu kan, supaya kamu diberi jalan." Nah, masalahnya saya sendiri waktu itu bingung. Untuk pasrah itu bukannya kita tidak tahu artinya pasrah ya, tapi seolah-olah pasrah itu seperti apa? Sebetulnya yang dirasakan saat itu ya seperti sudah, kalau orang sudah tidak punya harapan, sudah tidak bisa berpikir, ya sebenarnya kan bisa dikatakan itu pasrah. Saya sendiri juga tidak tahu pasrah yang benar itu seperti apa. Jadi kata kuncinya ya, yang menjadi awal saya keluar dari masalah itu mungkin bukan pasrah, tapi kalau mau dikatakan kata yang mewakili adalah saya sudah tidak peduli lagi. Jadi seperti ada kemarahan, bahasa Inggrisnya fuck it, ya kan, persetan ya. Karena kamu sudah tidak bisa berpikir, tidak punya harapan, tidak ada keinginan berdoa, cari solusi juga sudah tidak ada yang kamu rasa bisa membantu. Oke ya, jadi ketika saya memilih kata tidak peduli, ini momentumnya. Jadi waktu itu pun saya bingung ya, ini pasrah atau saya putus asa atau saya tidak peduli. Rasanya ya sama saja, tidak ada rasanya. Seperti itu. Tapi ini yang kemudian setelah beberapa lama kemudian saya baru tahu bahwa kuncinya sebetulnya di situ.
Kenapa demikian? Ya, ketika kita itu sudah tidak peduli, ya kan, ini merubah kebiasaan. Jadi waktu itu saya juga tidak tahu tentang pemrograman bawah sadar, pemrograman DNA dan lain-lain. Tapi begini, ketika kamu sudah tidak peduli ya, kamu melakukan itu sudah tidak ada pikiran apakah nanti ini membawa hasil atau tidak, ini benar atau tidak. Jadi momentum itu mengubah kendali logika saya. Jadi kamu sudah lelah berlogika. Oke. Mulai dari itu, sebelumnya saya merasa bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan, harus direncanakan, harus diukur, oke, supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi karena tadi saya sudah tidak peduli, itu tidak saya lakukan lagi. Pokoknya apa yang bisa saya lakukan, ya lakukan saja. Ini benar atau tidak saya tidak tahu. Ini akan membawa hasil atau tidak saya bahkan tidak punya harapan. Saya mulai di situ perlahan membuat kebiasaan baru yang tidak pernah saya pikirkan, tidak saya sukai, saya tidak inginkan juga. Dan semakin lama memang kamu melihat dirimu semakin bingung. Jadi misalnya kamu sudah terjepit masalah ada deadline ya. Logikamu kan biasanya ini harus bagaimana? Pasti mencari. Itu tidak lagi ada. Jadi saya katakan ini saya sebetulnya sekarang seperti apa itu bingung. Nah, berapa tahun kemudian setelah belajar banyak mencari-cari, ya ini mewakili apa yang dikatakan dark night of the soul, jadi malam kegelapan jiwa. Kalau istilah di Jawa ini dikatakan mati saat jroning urip ya. Jadi ya gambarannya sebenarnya kamu sudah mati secara ego. Kalau orang sudah mati itu kan sudah tidak ada pikiran, harapan, keinginan, dan lain-lain. Benar-benar mati. Tapi tubuhnya masih ada. Momen itu yang kemudian membuat saya bisa meramu apa yang sekarang saya beri istilah meditasi mistik ya. Jadi dulu saya mengalami banyak fenomena, ya kan? Tapi saya tidak percaya, tidak merasa bahwa itu juga ada fungsinya, karena tidak bisa dilogikakan. Nah setelah momen itu saya mulai kebiasaan yang baru. Saya tidak lagi berlogika. Justru setelah itu intuisi saya muncul. Jadi saya mengikuti saja apapun yang kepikiran lah. Bukan apapun yang saya pikirkan ya. Apapun yang kepikiran saya lakukan terus. Dan situasi itu tidak seketika berubah kemudian kamu keluar dari masalah. 2 tahun kemudian saya mulai merasa ada suatu hal yang aneh. Maksudnya karena apa yang sekarang saya proses ini dulu kan tidak pernah terpikirkan ya. Saya bakal menjalani hal ini tidak sama sekali. Jadi waktu itu bingung. Ini yang kita kenal istilahnya sebagai sinkronisasi ya. Saat itu saya bertanya ke diri saya sendiri, kok rasanya malah semua jalan begitu saja. Kalau diukur dari tidak ada perencanaan, tidak ada pemikiran, bisa dikatakan ini sebuah keajaiban. Nah, dari situlah kemudian di sisi batin itu ada semacam apa ya, kemantapan lah. Oh mungkin yang dimaksud Tuhan, rencana Tuhan itu seperti ini. Oke, jadi di sini saya lebih membagikan apa yang saya rasakan dan bagaimana saya memproses saat itu. Saya tidak memberikan tutorial step-stepnya, tapi indikatornya adalah ketika kamu benar-benar sudah mati secara ego. Tadi kata yang mewakili buat saya ketidakpedulian. Kemudian perubahan yang tanpa saya sadari karena saya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ini sebetulnya sebuah pemrograman bawah sadar. Kemudian poin ketiga adalah sinkronisasi. Jadi 3 hal itu saja. Tidak peduli, melakukan hal yang tidak biasa, dan mengamati apa berikutnya yang menurut kamu itu seperti dimudahkan. Karena saat itu kamu mungkin seperti yang saya rasakan. Karena kamu tidak ada kepikiran kamu bakal menjalani hal tersebut, ya kamu tidak mengukur bahwa kamu dimudahkan atau tidak. Nah, kalau kamu sudah mengalami hal-hal ini, kamu itu sudah dilahirkan kembali dalam level getaran yang berbeda, dengan frekuensi kesadaran yang berbeda. Maka berikutnya kamu menurut saya baru bisa melakukan apa yang kamu temukan ya, misalnya dari law of attraction atau yang lain, kemudian hal-hal yang banyak disampaikan oleh motivator. Tapi yang pertama kali adalah kembali ke dirimu.
Jadi kamu harus mati secara ego supaya kamu dilahirkan dengan kesadaran yang baru. Oke, jadi ini saja yang saya bisa bagikan. Semoga kalian yang kemarin mengalami atau melewati tahun-tahun yang penuh kegelapan, yang buat kalian ini semakin lama semakin terjepit, semakin memburuk, hal ini bisa membantu kalian dan kalian cepat istilahnya mendapat bimbingan, menemukan jalan keluar. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.